Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Panuntun, nomor absen 29 dari kelas 11 MIPA 1. Saya akan meringkas tentang peristiwa Perang Patri. Perang Patri merupakan perlawanan kaum Patri terhadap dominasi pemerintahan Hindia Belanda di Sumatera Barat. Perang Patri terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1837. Perang Patri terjadi karena adanya pertentangan antara kaum Patri dengan kaum adat dalam masalah praktik keagamaan. Perang ini dikatakan sebagai perang saudara yang melibatkan sesama orang Minang dan suku Mandailing. Kaum Patri dipimpin Harimau dan Salakan, sedangkan kaum adat dipimpin oleh yang dipertuankan Pagaruyan atau saat itu disebut Arifin Muningsyah. Akan tetapi pertentangan itu dimanfaatkan sebagai pintu masuk Belanda untuk campur tangan dalam urusan Minangkabau. Pada tahun 1821, pemerintahan Hindia Belanda mengangkat James Dupuy sebagai residen di Minangkabau. Tanggal 10 Februari 1821, Dupuy mengadakan perjanjian persahabatan dengan tokoh-tokoh adat, Tuanku Suwaso, dan 14 penghulu Minangkabau. Pada tanggal 18 Februari 1821, Belanda telah diberi kemudahan oleh kaum adat dan berhasil menduduki Simawang. Perang ini dapat dibedakan menjadi 3 fase. Fase pertama pada tahun 1821 sampai 1825. Pada fase pertama, kaum Patri menyerang pos-pos dan pencegatan terhadap patroli-patroli Belanda. Kemudian Tuanku Pasaman menggerakkan 20.000 sampai 25.000 pasukan. Sedangkan Belanda dengan kekuatan 200 orang ditambah 10.000 pasukan pribumi termasuk kaum adat. Di pertempuran ini memakan banyak korban. Tuanku Pasaman kehilangan 305 orang prajurit termasuk putra Tuanku Pasaman sendiri. Perlawanan kaum Patri memusatkan di Lintau dan Tuanku Nanranceh memimpin pasukan di sekitar Bosok. Peperangan ini berhasil mengusir Belanda dari Sungai Puar Gubuk, Sigandang, dan Tajong Alam. Kesatuan kaum Patri yang terkenal pesat di Bojong dengan pemimpinan Peto Syarif. Belanda merasakan kerawanan melawan kaum Patri sehingga mengambil strategi damai pada tanggal 26 Januari 1824. Terciptalah perundingan damai. Perundingan itu dikenal dengan Perjanjian Masang. Akan tetapi Belanda justru memanfaatkan perdamaian untuk menduduki daerah lain. Belanda memaksa Tuanku Mensiangan dari kota Lawas untuk berunding, tetapi ditolak. Tuanku Mensiangan melakukan perlawanan, tetapi Belanda lebih kuat pertahanannya. Kemudian dibakar dan Tuanku. Hal itu menimbulkan amarah kaum Patri. Alahan panjang dan menyatakan pembatalan perjanjian. Fase kedua pada tahun 1825 sampai 1830. Dalam fase kedua, Kolonel de Stuers, penguasa sipil dan militer di Sumatera Barat, berusaha mengadakan kontrak untuk menghentikan perang dan sebaiknya mengadakan perjanjian damai. Belanda meminta bantuan kepada saudagar Arab Sulaiman Al-Jufri untuk membujuk para pemuka kaum Patri agar dapat damai. Sulaiman Al-Jufri menemui Tuanku Imam Bonjol, akan tetapi menolak. Kemudian menemui Tuanku Lintau, ternyata merespon ajakan damai itu, didukung oleh Tuanku Nanranceh. Pada tanggal 15 November 1800 ditandatanganilah perjanjian. Isi perjanjian Padang adalah 1.
Belanda mengakui kekuasaan pemimpinan Padri di Batu Sangkar, Sarwaso, Padang Guguk Sidagang, Agam, Bukit Tinggi, dan menjalin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. 2. Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. 3. Kedua belah pihak melindungi para pedagang dan orang-orang yang melakukan secara bertahap. Belanda akan melarang praktik adu ayam. Fase ketiga pada tahun 1830 sampai 1837 atau 1838. Pada fase ketiga, kaum Padri mulai mendapatkan simpati dari kaum adat. Kaum Padri dari Bukit Kamang berhasil memutuskan sarana komunikasi antara benteng Belanda di Tanjung Alam dan Bukit Tinggi. Belanda membangun benteng pertahanan di Ampang Gadang sampai ke Biaro. Belanda juga menduduki Batang Gadis terletak antara Tanjung Alam dan Batu Sangkar pada tahun 1831. Khilafari digantikan Jacob Elaud mengarahkan pasukannya untuk menguasai negara seperti Manggung dan Naras sampai menguasai Batikus. Serangan Belanda ditujukan ke benteng Marapalam karena bantuan 2 orang Padri yang berkhianat pada Belanda dapat menguasai benteng Marapalam. Pada tahun 1832, Belanda semakin ofensif terhadap kekuatan kaum Padri di berbagai daerah. Pasukan yang datang dari Jawa antara lain pasukan Legiun Santot Ali Prawirodarjo dengan 300 prajurit senjata dengan kekuatan berlipat ganda. Belanda melakukan penyerangan terhadap pos-pos pertahanan kaum Padri. Penyerangan terhadap Guguk Sidagang merupakan catatan hitam disertai dengan penyembelihan dan penyampangan terhadap tokoh-tokoh dan kaum Padri. Pada penyerbuan Kamang, Belanda mendapatkan perlawanan sengit. Bahkan 100 orang pasukan Belanda termasuk perwiranya terbunuh hari itu. Mengerahkan kekuatan Belanda menguasai Kamang. Dalam pertempuran ini, banyak kaum Padri menjadi korban, termasuk tokoh Tuanku Nan Cerdik. Tokoh Tuanku Nan Cerdik dapat ditangkap setelah Van de Bos berkunjung ke Sumatera Barat. Ditetapkan strategi winning the heart kepada masyarakat. Pajak pasar dan berbagai jenis pajak mulai dihapuskan. Akhirnya, penghulu kehilangan penghasilan. Para kuli yang bekerja untuk pemerintahan Belanda diberi gaji 50 sen sehari. Komandan militer untuk wilayah pesisir barat Sumatera, Cornelis Peter Jacob Elaud, digantikan oleh E. Francis sebagai upaya gencatan. Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan plakat panjang. Apa itu plakat panjang? Plakat panjang adalah pernyataan atau janji khidmah yang isinya tidak akan ada lagi peperangan antara Belanda dan kaum Padri. Setelah itu, Belanda mulai menawarkan perdamaian. Beberapa tokoh memenuhi ajakan Belanda untuk berdamai. Sementara itu, pejuang terus melanjutkan perlawanan. Setelah kekuatan pasukan Tuanku Nan Cerdik dapat dihancurkan, perjalanan terakhir kaum Padri berada di tangan Tuanku Imam Bonjol. Pada tahun 1834, Belanda dapat menyerang pasukan Tuanku tanggal 16 Juni 1835. Benteng Bonjol dihujani meriam oleh tentara Belanda bulan Agustus 1835. Benteng di perbukitan dekat Bonjol jatuh ke Belanda. Belanda mencoba mendekati Imam Bonjol untuk berdamai.
Imam Bonjol mulai berdamai, tetapi beberapa persyaratan jika tercapai perdamaian. Imam Bonjol meminta agar rakyat Bonjol dibebaskan dari bentuk kerjasama paksa dan negeri Belanda tidak memberi jawaban. Justru semakin ketat mengepung pertahanan di Bonjol. Pada tanggal 16 Agustus 1807, benteng Bonjol berhasil dikepung dan dilumpuhkan. Demi keselamatan warganya, tanggal 28 Oktober 1837, Imam Bonjol menerima tawaran damai dari Residen Prancis. Tetapi tawaran itu hanya tipu muslihat. Imam Bonjol langsung ditangkap. Imam Bonjol kemudian dibawa ke Batavia. Akhirnya, Tuanku Imam Bonjol dibawa ke tanggal 19 Januari 1839. Ia dipindahkan lagi ke Ambon dan tahun 1841 dipindahkan lagi ke Manado hingga wafat pada tanggal 6 November 1864. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang jelas